pada saat kita sedang membaca hadis karena sedang berdialog dengan wahyu, ya kan, mengenai hadis gitu kan, berdialog dengan wahyu. Ya, mengenai hadis nih kita baca, teman-teman ya. Saya duduk di lantai. Ya, kenapa harus duduk di lantai? Karena kalau di lantai sinyalnya banyak. Kalau di atas tempat tidur, suaranya putus-putus. Jadi saya duduk di lantai. Nah, ketika saya duduk di lantai gitu kan, nah hadis ini justru saya, Bapak Ibu, ya bisa dilihat hadisnya itu saya taruh di bantal ya, untuk penghormatan yang luar biasa kepada umat muslim. Saya taruh di atas ya, di atas kasur, di atas bantal. Nah, ini dia bantalnya ya. Nih, ini bantalnya. Walaupun bantalnya ini ya warnanya udah. Oke. Bantalnya warna garis-garis ya, ada garis-garisnya ya, teman-teman. Lalu kita lihat, teman-teman, ya. Ini apakah sama dengan video yang pertama? Nanti kita bandingkan ya, kita lanjutkan. Nah, ini bantal saya taruh di sini, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu, Bu Uti Watimena ya, tadi malam membuat satu video atau live yang benar-benar melakukan satu kesalahan fatal. Yaitu dia tidak sadar kamera depannya ternyata terbuka, sehingga tampaklah Al-Quran itu diinjak oleh Bu Uti Watimena. Jadi kakinya diletakkan di atas Quran. Dia tidak sadar bahwa kamera yang terbuka adalah kamera depan. Bukan kamera selfie-nya, bukan kamera yang menghadap ke wajah Bu Uti. Karena kita tahu Bu Uti ini memang dia kalau diskusi sering ya open cam menampakkan wajahnya. Dan kita tahu bahwa kondisi kesehatan Bu Uti sekarang sudah tidak baik-baik saja. Bu Uti sedang mengalami penyakit ya, atau langsung saya sebut Bu Uti terkena kanker rahim ya. Jadi Bu Uti terkena kanker rahim sehingga Bu Uti sekarang lagi menjalani pengobatan, sinar, radiologi, dan kemoterapi. Sehingga kalau teman-teman lihat tampilan Bu Uti sekarang itu sudah botak ya. Banyak yang nanya, dia botak kenapa Bang? Apakah kena azab atau kena apa? Ya, kalau masalah azab ini kan sesuatu yang supranatural. Dan ini di luar apa ya? Di luar kapasitas kita. Jadi saya nggak bisa jelasin juga. Tetapi blunder yang dilakukan oleh Bu Uti kemarin, ini benar-benar membuat Bu Uti makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping. Karena penyakitnya dia sudah susah tidur, ditambah lagi dengan perbuatan yang dilakukannya kemarin, ya. Ini membuat Bu Uti tambah tidak tenang. Tambah tidak tenang. Apalagi video Bu Uti itu mulai beredar, teman-teman. Mulai dikirim. Di Snack Video ada, di TikTok banyak, dan di YouTube juga banyak sekali ya. Di YouTube juga banyak sekali beredar, sehingga ya Bu Uti ini sedang ketakutan sekali. Sedang sangat panik. Ya, karena videonya mulai banyak beredar. Dan kalau sampai ini viral dan diliput oleh media, maka hanya masalah waktu lah. Hanya masalah waktu sebelum Bu Uti itu diamankan oleh pihak berwajib tentunya ya. Karena perbuatan Bu Uti ini adalah bentuk penistaan kepada agama Islam dengan meletakkan kakinya di atas ayat suci ataupun Quran. Ya, saya nggak tahu ya kenapa Bu Uti seperti itu, dan saya sudah bilang saya cukup terkejut ya. Saya cukup terkejut dengan kelakuan Bu Uti ini, karena menurut saya Bu Uti belum separah Ki Ahmad, Sob Katul, Wak Donat. Kalau mereka jangankan taruh kaki ya, sobek-sobek, bakar, itu udah wajar kalau mereka yang lakukan. Karena sebegitu bencinya mereka dengan Islam. Tapi Bu Uti saya nggak nyangka gitu. Kok bisa ya? Kok tega gitu? Dan langsung Bu Uti tadi pagi membuat satu video klarifikasi, mencoba meminta maaf kepada umat muslim setelah kita nasihati ya. Jadi dari tadi pagi kita coba hubungi Bu Uti, kita bilang, Bu Uti minta maaf lah. Terus Bu Uti bilang, enggak, saya nggak mau minta maaf gitu kan. Saya nggak salah gitu. Bu Uti, minta maaf itu bukan artinya Anda salah. Ya, bisa jadi perbuatan kita itu tidak menyenangkan orang lain. Ya, walaupun tidak salah tapi mungkin tidak menyenangkan ataupun ada silap yang kita buat. Udahlah minta maaf saya bilang. Kalau dengan minta maaf bisa mencairkan suasana, why not? Bahkan saya suruh Bu Uti ini menghubungi Bang Zuma ya. Coba konsultasi dengan Bang Zuma saya bilang. Tapi nggak tahu Bu Uti ini kenapa begitu ngeyel.
Saya sudah minta kepada Uni Rifa untuk merayu Bu Uti lah. Bahkan Uni Rifa saja ya, itu sampai nangis loh. Sampai nangis cerita menanyakan kepada saya, "Gimana ya Jul?" dia bilang. "Ya gimana nih, kasihan Bu Uti ya. Kasihan sekali gitu. Lagi sakit, dengan keluarganya juga kita tahu lah hubungannya gimana, sendirian, berjuang dengan penyakitnya. Tiba-tiba terkena pula masalah seperti ini." Padahal ya, Bu Uti itu nggak sanggup dia untuk diskusi, tapi dia paksakan. Kenapa? Dia butuh uang teman-teman. Dia butuh uang untuk menjalani pengobatannya. Saya kasihan sekali loh, karena Bu Uti ini seorang ibu ya. Coba kita bayangkan ibu kita yang ada di posisi seperti itu. Walaupun perbuatan dia dengan cara menaruh kaki, ya itu benar-benar tindakan yang tidak terpuji. Ya, jadi secara tindakan itu salah, tapi secara kemanusiaan ya kita kasihan sama dia. Apalagi kita kenal, kalau nggak kenal mungkin kita masa bodoh. Tapi ini karena kenal ya, jadi serba salah juga. Bagaimana permintaan maaf dari Bu Uti yang sedang ketakutan? Mari kita saksikan video berikut ini. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Hari Oh, berarti ini tadi malam nih teman-teman ya. Berarti tadi malam ini. ini saya mau mengklarifikasi ya ribut-ribut di luar tadi ya. Di dalam perdebatan, di dalam dialog di Komal saya ya. Rame-rame dari pihak muslim mengatakan bahwa saya menista, bahwa saya merendahkan gitu ya Al-Qur'an, menginjak-injak Al-Qur'an. Ya, saya mohon maaf ya untuk semua warga Islam seluruh dunia. Saya mohon maaf dari dalam hati saya yang sedalam-dalamnya kalau sekiranya ya mau katakan ya, hal yang seperti itu menyakiti hati dari pihak muslim semua ya, karena tadi itu bukan ada niat sama sekali untuk menista, sama sekali nggak ada ya. Itu hanyalah pada saat saya sedang membaca hadis. Nah ini ya, ini bukan menginjak-injak Al-Quran ya teman-teman. Oke. Saya komentari dulu teman-teman ya. Untuk urusan dia minta maaf ya kita maafkan ya. Tapi untuk urusan hukum ya, penistaan, melecehkan kitab suci orang lain, tentunya kan ada hukumnya, ada undang-undangnya toh. Ya biarkan biarkan proses hukum itu berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku kan gitu teman-teman. Tapi kalau untuk urusan maaf ya kita maafkan orang yang sudah minta maaf. Sekali lagi, tapi kalau untuk urusan hukum tentunya harus diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kan gitu. Kita lanjut. Pada saat kita sedang membaca hadis, karena sedang berdialog dengan wahyu ya kan, mengenai hadis gitu kan, berdialog dengan wahyu ya, mengenai hadis nih kita baca teman-teman ya. Saya duduk di lantai ya. Kenapa harus duduk di lantai? Karena kalau di lantai sinyalnya banyak, kalau di atas tempat tidur suaranya putus-putus, jadi saya duduk di lantai. Nah ketika saya duduk di lantai gitu kan, nah hadis ini justru saya Bapak Ibu ya bisa dilihat hadisnya itu saya taruh di bantal ya, untuk penghormatan yang luar biasa kepada umat muslim. Saya taruh di atas ya, di atas kasur, di atas bantal. Nah ini dia bantalnya ya, nih ini bantalnya, walaupun bantalnya ini ya warnanya Oke. Bantalnya warna garis-garis ya, ada garis-garisnya ya teman-teman. Lalu kita lihat teman-teman ya, ini apakah sama dengan video yang pertama? Nanti kita bandingkan ya, kita lanjutkan. Nah, ini bantal saya taruh di sini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Lalu ini dia buku hadisnya, istilah hadis itu bukan Quran ya Bapak. Oke, yang ditunjukkan barusan memang bukan Al-Quran, tapi catatan hadis, buku hadis. Oke, sepakat sampai di sini. Saya bukan membela diri, tetapi bukan Quran yang diinjak-injak, enggak ya. Jadi hadisnya bukan Al-Quran yang diinjak-injak ya. Katanya. Tapi kita nanti bandingkan di teman-teman. lantai. Lalu karena saya di depannya, duduk di depannya nih kan.
Nah, begini Bapak Ibu. Nah, ketika saya mau senderan, di belakang ini kan saya lagi asik ngomong, saya senderan, saya angkat kaki. Nah, kaki saya angkat, ya angkat kaki, lalu topang kaki lah ya. Tapi saya masih di situ. Ya kena lah kaki saya di hadis ya. Nah, ini tindakan yang menurut orang Muslim ya sangat tidak menyukakan hati. Saya mohon ya, karena dengan kerendahan hati ini bukan karena kesengajaan, bukan karena niat jahat, bukan karena ada keinginan untuk merendahkan, ya tidak mungkin ya teman-teman, karena saya sendiri paman saya masih Islam, saya nggak ada pernah begitu ya. Kalau berdebat ya berdebat aja ya, mempertahankan ideologi itu pun dibenarkan ya. Jadi Oke, untuk urusan minta maaf ya kita maafkan teman-teman. Tapi kalau apa yang dilakukan oleh Uti Watimena ini melanggar hukum, ya kita proses secara hukum kan gitu. Kita proses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita Indonesia. Tapi untuk urusan maaf ya kita maafkan kan gitu. Nah, sekarang kita bandingkan teman-teman yang ditunjukkan oleh Uti tadi ya. Itu tuh. Bentar ya. Yang ditunjukkan oleh Bu Uti tadi itu. Nah, bentar ya. Oke, kita perjelas ya. Nah, ini teman-teman. Ini jelas-jelas Al-Qur'an teman-teman ya. Ini tulisan Arab, lalu kemudian di pinggirnya ini adalah terjemahannya. Jadi yang diinjak oleh Ibu Uti menggunakan jempol kakinya ini adalah Al-Qur'an, bukan hadis ini, bukan buku-buku hadis. Tuh. 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 Ntar ya. Tuh. Tuh. Yang lebih jelas lagi. Mana yang lebih jelas? Nah, tuh jelas-jelas Al-Qur'an ini. Ini Al-Qur'an ya, Arabnya, lalu yang pinggir ini terjemahannya. Nah, kalau bantalnya sama, oke lah bantalnya sama ya. Memang di atas bantal, tapi kakinya ini loh, jempolnya ini jelas itu di atasnya Al-Qur'an. Ditempelkan itu kepada Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau di video ini Ibu Uti Watimena mengatakan itu adalah kalau hadis, jelas-jelas berbeda. Apa yang ditampilkan oleh Ibu Uti ini, teman-teman, jelas-jelas berbeda dengan tetapi bukan video Quran sebelumnya. yang diinjak enggak ya. Jadi hadisnya taruh di lantai dan Beda ya teman-teman ya, beda ya. Oke. taruh di Cukup atas teman-teman. ya, di atas kasur, di atas Bantalnya memang sama, tapi ya kan, bukunya mengenai yang hadis satu gitu yang kan, ditampilkan berdialog oleh dengan Bu wahyu. Uti ini adalah buku-buku hadis, sementara yang di sini, nah ini jelas-jelas Al-Qur'an ini. Membeli mobil Ini, Avanza nah itu tuh, yang tuh, warna tuh, biru. tuh teman-teman, jelas ya, jelas ya. Nah sekali lagi teman-teman, untuk urusan maaf ya kita maafkan Ibu Uti Watimena ini, kan gitu, karena dia sudah minta maaf. Tapi kalau apa yang dia lakukan itu melanggar hukum, tentunya harus diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bantu viralkan video ini seviral-viralnya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman sudah saksikan ya. Jadi Bu Uti ini memang tipikal yang penakut. Bahkan waktu Nandar melaporkan Polikarpus, Bu Uti itu udah langsung panik dan menelepon Nandar untuk memastikan apakah nama dia ikut tertarik atau tidak, ikut dilaporkan atau tidak. Karena Bu Uti seperti itu. Sampai nangis dia, ya, sampai nangis. Di speaker sama Nandar, didengar oleh semua teman-teman yang ada di situ. Saya kadang kasihan deh Bu Uti ini ya. Kok bisa lah dia melakukan silap seperti itu? Nggak sadar kameranya terbuka dan nggak sadar kakinya sedang menginjak Al-Quran. Ya, saya nggak tahu itu kebiasaan Bu Uti atau memang hanya momen saat itu aja. Tetapi di sini kalau kita mau mengaca kepada iman ya, nggak ada yang kebetulan teman-teman. Ya nggak ada yang kebetulan. Kok bisa gitu kan? Di saat Bu Uti sedang meletakkan Quran, pas pula kamera yang terbuka adalah kamera depan. Cobalah. Coba kalian pikirkan.
Saya nggak tahu ya, apa rencana Allah kepada Bu Uti, dan saya yakin ya, Allah masih sangat sayang sama Bu Uti hingga memberikan banyak sekali kesempatan buat Bu Uti. Lebih bagus seperti Bu Uti ya, diberikan kesempatan untuk bertobat, daripada Allah nggak pernah tegur. Sama seperti Paul Jang ya, ditegur sekali nggak mau, ya udah, dibiarkan sama Allah, dibiarkan dalam kesesatannya, dibiarkan dia itu menjadi penghuni neraka. Bahkan bukan hanya penghuni ya, kalau dibilang inilah datuknya neraka dia, karena dia menarik sebanyak mungkin orang-orang untuk ikut sama dia. Dia menyesatkan orang gitu. Jadi kalau orang yang menyesatkan orang lain itu pasti udah dibilang, wah empunya neraka itu. Empunya gitu kan, yang punya neraka dia itu. Aduh, miris ya kita lihat. Jujur kita sangat miris melihat apa yang terjadi dengan Bu Uti ini. Ya, kita serahkan sajalah. Ya, kalau saya sih ditanya pendapat saya, di satu sisi secara kemanusiaan kita kasihan sama dia karena dia sakit. Ya, dia sakit, kita kasihan. Nyokap saya juga terkena cancer, ya, terkena penyakit kanker, dan saya tahu betapa sakitnya, betapa susahnya ya ngurusin penyakit itu. Apalagi Bu Uti urus sendiri, teman-teman. Saya ngurusin nyokap saya saja kadang sedih, saya nangis gitu. Apalagi Bu Uti yang menjalaninya. Tapi di satu sisi yang dia lakukan ini udah nggak bisa dimaafkan kan gitu. Nggak bisa. Karena jelas-jelas itu adalah penghujatan dan penistaan kepada Islam. Apalagi Bu Uti ngeyel, nggak mau minta maaf. Bukan langsung saat itu juga minta maaf, tapi malah ditunda-tunda. Kita tahulah bagaimana Polikardus ini memprovokasi Bu Uti ya. Menyuruh Bu Uti jangan minta maaf, karena nanti minta maaf itu artinya Bu Uti menyatakan bersalah. Udah jangan Bu, Ibu harus berani, harus lawan gitu kan. Malah memprovokasi Bu Uti ini untuk makin liar. Ini kan bahaya sekali teman-teman. Jahat sekali loh. Saya nggak habis pikir ya, kenapa para Polikardus itu punya otak yang seperti itu. Punya pikiran yang jahat sekali. Bukan saranin yang baik kepada Bu Uti, ini malah disaranin yang nggak baik-baik. Tapi itulah kerjaan Polikardus. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Ya teman-teman yang nilai lah. Ya teman-teman yang nilai, saya cuma kasih tahu informasi bahwa Bu Uti sudah minta maaf, dan kondisi Bu Uti sedang menjalani kemoterapi, sedang menjalani perobatan. Jadi semua kembali ke kalian, saya hanya memberikan berita. Itu aja dari saya, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video-video kita berikutnya.